Halo semuanya, perkenalin nama aku Darvis. Aku di sini ingin menjelaskan mengenai penjelasan tugas mata kuliah PMP atau pemecahan masalah pemrograman dengan bahasa C yang terdiri dari 4 anggota kecil. Ada saya, Marcelo, Christian Donatan, serta Raffi Arif. Nah, di sini pernah nggak sih kalian berpikir gimana ya supaya Google Maps bisa mencari rute tercepat dari sekian banyaknya jalan yang ada di dunia? Nah, salah dua dari metodenya itu ada namanya brute force dan greedy algorithm. Gampangnya, pada brute force itu kayak kita nyobain semua kemungkinan satu persatu sampai ketemu rute yang pas. Pasti ketemu jalurnya, tapi prosesnya pasti akan lambat, lalu boros komputasi. Sebaliknya, greedy, rakus. Dia seperti algoritma Dijkstra. Itu tipe yang berpandangan pendek. Jadi kalau misalnya di setiap persimpangan ada jalur yang terdekat, dia bakal langsung milih yang ada di depan mata tanpa mikir efek jangka panjangnya, karena nggak perlu ngecek semua jalur. Metode ini bakalan jauh lebih cepat daripada brute force tadi. Lihat di sini diberikan suatu rute yang terdiri dari 6 node dan berbagai edge-nya dengan ada value dari setiap edge. Untuk kita di sini bisa membandingkan mana rute terpendek dengan menggunakan contoh dari yang kita sebutkan tadi, yaitu brute force serta greedy. Pertama, kita lihat di brute force. Di sini kita untuk mencapai jalur dari 1 ke 6 bisa dilihat di sini ada 4 rute yang bisa kita dapatkan dari contoh tadi. Dan pada brute force 1 itu totalnya ada 14, brute force 2 ada 10, brute force 3 ada 16, brute force 4 ada 8. Oleh karena itu dalam brute force ia akan memilih 8, namun dia akan mencari terlebih dahulu dari 1 sampai 4 dan membandingkan mana yang lebih pendek. Namun pada Dijkstra dari node 1 algoritma langsung membandingkan tetangga terdekatnya ke node 3, jaraknya adalah 3. Lalu ke node 4, jaraknya adalah 4, dan lalu ke node 2 jaraknya adalah 6. Oleh karena itu, dia akan mengambil yang lebih pendek langsung saja, yaitu ke node 4, karena dari node 4 akan langsung ke node 6 hingga akhirnya nanti bobotnya bernilai 8. Hal ini mirip seperti logika pada brute force, namun ini lebih cepat karena kita tidak harus mencari semuanya dulu, melainkan kita mencari mana yang lebih pendek langsung saja. Saya ingin menunjukkan sedikit tentang flowchart dari Dijkstra dan brute force. Ya, bisa dilihat di sini alur kerja dan alur berpikir dari Dijkstra dan brute force terdapat perbedaan. Lalu ada perbandingan dari Dijkstra dan brute force, kelebihan dan kekurangannya, serta apabila ada kasus edge atau node yang bertambah. Selain itu, di sini kita juga menyajikan shortcode serta test case yang dimana sebenarnya hampir mirip, bahkan sebenarnya jawabannya mirip dari outputnya sendiri. Namun pada rancangan algoritma kompleksitas Big O notationnya terdapat sedikit perbedaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang, dan kami masih belajar dan ingin berkembang. Terima kasih. Selamat malam, pagi, siang. Terima kasih.